Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan mengenai tugas peserta dari kelompok 3 Teknik Industri 2025 untuk dari objek yang ingin kita bahas pada hari ini itu adalah tentang aplikasi Task Manager Pro yang telah kita susun bersama secara kelompok. Mungkin sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan dari aplikasi yang telah kita buat, kita akan memperkenalkan dulu orang-orang dari kelompok kami. Dimulai dari yang paling teratas yaitu Felicia. Perkenalkan, nama saya Felicia Roxana Putri Lumban Raja dengan NIM Yuvel, Yuvel. H1N025027. Perkenalkan, saya Oksana Marusodo dengan NIM H1E025029. Perkenalkan, nama saya Fadia Rahmalia dengan NIM H1N025030. Perkenalkan, nama saya Rima Nurmala dengan NIM H1E025044. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Firly Syardi Habibi dengan NIM H1N025050. Baik, karena kita sudah memperkenalkan anggota dari kelompok kami, selanjutnya kita akan lanjut dalam pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan pengelolaan waktu dan tugas menjadi semakin penting, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja yang memiliki berbagai aktivitas. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan seringkali menyebabkan beberapa pekerjaan terlewat karena tidak adanya sistem pencatatan yang terorganisir. Penggunaan metode manual dinilai kurang efektif, sehingga diperlukan solusi berbagai teknologi. Aplikasi Task Manager hadir sebagai solusi untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengatur, dan memantau tugas secara lebih terstruktur, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, itu bagaimana membuat aplikasi pengelola tugas yang sederhana. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan fitur dasar seperti tambah, tampil, hapus, dan selesai. Yang ketiga, itu ada bagaimana membuat tampilan yang mudah digunakan atau user-friendly. Selanjutnya ada tujuan dari program sendiri. Yang pertama, membuat aplikasi Task Manager sederhana. Yang kedua, menerapkan konsep dasar pemrograman. Yang ketiga, melatih logika, struktur data, dan desain UI. Yang keempat, membantu pengguna lebih terorganisir dan produktif. Selanjutnya ada langkah pengerjaan, di mana terbagi menjadi 6. Yang pertama, perencanaan. Di sini mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna terhadap aplikasi pengelola tugas. Yang kedua, analisis kebutuhan. Menentukan fitur utama seperti tambah, tampil, hapus, dan tandai tugas. Yang ketiga, perencanaan atau desain. Itu membuat flowchart, alur program, dan desain tampilan. Yang keempat, implementasi, yaitu ada codingan, mengembangkan program sesuai rancangan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kelima itu pengujian atau testing, menguji program untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, meninjau kekurangan dan merancang pengembangan lebih lanjut. Baik, selanjutnya mungkin kita lanjut ke pembahasan tentang algoritma pemrograman. Yang pertama, kita akan memulai pemrogramannya dengan pertama itu menjalankan aplikasi Task Manager Pro.exe. Yang kedua, kita menginisialisasi UI-nya dengan panggil fungsi load data yang akan membuat data tugas dari file, entah itu dalam bentuk JSON atau database. Yang ketiga, ada input data tugas baru, yaitu input judul, deskripsi, prioritas, dan deadline. Dan keempat, tambahkan juga tugas dalam daftar, simpan ke dalam list tugas. Yang kelima, hitung total tugas atau total task sama dengan jumlah semua tugas. Dan yang terakhir ada update progress bar atau total, yang dimana progress sama dengan jumlah tugas selesai atau total task yang dikali dengan 100. Lalu selanjutnya juga jika user mencentang checkbox selesai pada tugas, itu akan mengubah status tugas menjadi selesai dan tandai sebagai tercoret. Lalu yang kedelapan,
hitung ulang jumlah tugas selesai, yang dimana selesai sama dengan jumlah tugas dengan status selesai. 9. Update progress bar atau persentase selesai, yang dimana progress sama dengan selesai dibagi total task dikali 100. 10. Jika user klik tombol bersihkan riwayat, tampilkan message box, apakah yakin ingin menghapus tugas selesai? Jika user memilih yes, maka yang terjadi adalah menghapus semua tugas dengan status selesai, menghitung ulang total task, update dan update progress bar. Lalu yang 11, jika user klik tombol close atau X, panggil fungsi save data akan menyimpan semua tugas file ke JSON. Dan yang terakhir, kita akan menutup aplikasi sebagai penutup atau penyelesaian dari penggunaan. Lalu di sini juga ada penjelasannya dalam bentuk flowchart. Untuk flowchart sendiri kurang lebih apa yang tadi dijabarkan sebelumnya. Namun untuk flowchart akan lebih terstruktur, yang dimana kalau pada flowchart yang tugas selesai, jika tidak maka ketika klik tombol X akan menutup aplikasi dan auto save, dan bila kita mengklik tombol ya jika tugas selesai, maka akan jadi proses yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu message box akan mengkonfirmasi ulang apakah yakin ingin menghapus tugas, dan bila kita mengklik yes maka semua tugas selesai akan terhapus dan hitung ulang total dan update progress bar, yang dimana nanti juga akan ketika ditutup akan di auto save oleh JSON atau save data. Dan untuk secara keseluruhan lainnya akan sama persis seperti yang dijelaskan sebelumnya pada algoritma. Baik, di sini selanjutnya saya akan mendemonstrasikan pemakaian dari aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Udah kelihatan belum? Dah. Kelihatan. Udah. Kursor mouse-ku kelihatan juga nggak? Kelihatan. 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 Baik, jadi mungkin di sini saya akan mulai dari line-up ini dulu. Di sini kami ada fitur pilihan ataupun light mode. Di sini saya akan menjelaskan dalam mode light mode. Jadi pada sisi kiri atas ini terdapat fitur kolom penambahan task yang akan kita buat. Di sini saya akan memberikan contoh proposal salah satu UKM di kampus Unsud. Di sini ada pilihan kategori juga. Di sini saya akan menggolongkannya menjadi proposal, lalu deskripsi tambahan di sini option bisa menambahkan atau pembuatan rundown. Kemudian di sini ada fitur filter pengulangan tugas, apakah per hari, per minggu, atau bulan, atau bahkan tidak ada. Jadi di sini saya akan masukkannya ke bagian tidak ada, karena ini hanya sekali saja, namun dengan deadline, contoh saya akan membuat mungkin Mei tanggal 14. Di sini saya sudah mengset tanggal deadline-nya. Untuk jamnya di sini bisa diatur dengan digeser kotaknya seperti ini, ataupun menginput jamnya secara langsung. Misal di sini 8.30. Sini sistem jamnya juga menggunakan waktu Indonesia Barat. Kalau sudah, tinggal tekan simpan tugas utama. Nah, lalu di sini juga bisa melakukan, ada fitur Smart Search. Jadi di sini kita bisa melakukan pencarian terhadap salah satu tugas kita. Ini seperti contohnya ada proposal IIC, ataupun ngopi.
Nah, jadi kita tidak akan kebingungan ya kalau harus mencari tugas kita gitu. Nah, di sini juga ada fitur filter. Ada terbaru dibuat, deadline terdekat, dan juga berdasarkan nama. Di sini seperti contoh em, deadline terdekat, maka akan diurutkan berdasarkan jangka deadline yang akan datang berdasarkan yang terdekat. Kemudian kita juga bisa menambahkan subtask di sini. Seperti contoh, kita akan buat lagi SolidWorks untuk SolidWorks. Nah, ini mungkin masuknya tugas kuliah, bikin conveyor belt misal. Nah, di sini juga bisa melakukan penghapusan kategori maupun penambahan ya. Contohnya kalau kita ingin menghapus, mungkin boleh tambahkan dulu deh. Di sini masuknya em, daily habit, tambahkan. Nah, selain menambahkan, kita juga bisa menghapus di sini. Pilih kategorinya, lalu tekan tombol negatif di sini. Kita pencet, di sini akan melakukan konfirmasi ulang. Kita tekan yes, maka akan terhapus. Oke, kembali lagi ke pengisian subtask. Di sini saya akan bikin main task dulu. Karena tugas SolidWorks, saya masukkan tugas kuliah, conveyor belt, ulangi tugas tidak ada. Deadline-nya dibikin tanggal 26 Mei misal, jamnya jam 23.59, kesimpan. Nah, di bagian sini, itu adalah bagian penambahan subtask. Mungkin sebagai contoh, membuat bold dulu. Kita akan mulai dengan membuat bold atau baut terlebih dahulu, lalu tambahkan, lalu ada bagian lainnya seperti kerangka, misal kerangka, tambahkan lagi. Nah, di sini kita bisa melakukan checklist pada bagian subtask. Selesai. Kalau sudah selesai atau memang tidak diperlukan lagi, bisa dihapus saja. Nah, misal bagian tubuh SolidWorks sudah selesai, maka posisinya berpindah jadi paling atas. Di sini juga ada filter semua, aktif, dan juga riwayat. Jadi semua akan menampilkan seluruh tugas kita ke depannya. Nah, kalau aktif ini tugas yang belum terselesaikan, lalu riwayat tugas yang sudah selesai. Selain itu, kita juga bisa melakukan editing pada bagian task kita. Kita melakukan kesalahan input atau ada perubahan mulai deadline atau ketentuan tugas lainnya. Kita bisa melakukan edit di sini, tekan tombol edit. Sini kita mungkin deadline-nya dimajuin atau semacamnya gitu. Contoh deadline-nya dimajuin jadi tanggal 14 Mei. Jamnya jadi jam jam 8 malam deadline-nya. Lalu update tugas. Maka di sini tugas akan terupdate. Nah, di bagian bawah sini juga ada keterangan mulai dari kategorinya apa, kemudian deadline-nya apa. Lalu selain itu jika memang di atas ini juga terdapat progres proyek kita. Jadi di sini masih ada 3 tugas. Nah, jika salah satu tugas atau salah 2 tugas selesai, maka di sini barnya akan bertambah sesuai dengan tugas kita yang sudah selesai. Contoh ini progres 1 dari 3 proyek selesai, 2 dari 4 proyek selesai. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada bagian tombol bersihkan riwayat. Jadi misalkan ngopi sudah selesai, lalu proposal isi sudah selesai, maka akan masuk di filter riwayat. Nah, kita bisa
menghilangkan ini karena mungkin memenuhin gitu atau makan memori atau semacamnya, kita bisa tekan bersihkan riwayat. Di sini kan dikonfirmasi ulang oleh aplikasi ini, kita tekan yes, akan hilang semua tugas kita yang sudah selesai. Nah, ini di sini kita juga bisa menghapus eh, tugas kita. Di sini ada edit, ada hapus. Nah, ini hapus. Ini hapus. Em, se- jadi saya rasa cukup sekian pendemonstrasian singkat dari aplikasi main Task Manager Pro dari kelompok 3. Terima kasih. Eh, Kemudian di sini saya akan membacakan em, atau merincikan lagi fitur-fitur yang ada di aplikasi tadi. Pertama ada tombol like atau dark mode, yaitu mengubah tema tampilan aplikasi sesuai dengan selera pengguna. Kemudian ada judul tugas, kategori digunakan untuk memilih kategori tugas agar lebih terorganisir. Kemudian ada tombol tambah kategori, tombol hapus kategori, lalu ada deskripsi tambahan. Mungkin kita akan merincikan lagi tugas kita itu seperti apa supaya tidak ada yang terlewat. Lalu ada ulangi tugas atau rutinitas. Em, Contohnya seperti gym, jogging, atau semacamnya. Lalu ada tenggat waktu, kita bisa menyeting di situ, bisa mengedit juga, atur jam, atur menit. Lalu simpan tugas utama, jadi otomatis tersimpan setelah kita menginput. Lalu di situ menampilkan bar progres juga, ada bersihkan riwayat juga supaya tidak memakan terlalu banyak memori atau em, memudahkan kita saja, tidak terlalu menampil bar di situ lah supaya pengguna tidak pusing. Lalu ada pencarian, memudahkan pengguna dalam mencari tugas-tugas ke depannya. Lalu ada urutkan, yaitu filter mulai dari nama, deadline terdekat, lalu ada kategori juga. Lalu ada filter semua aktif dan juga riwayat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut. Lalu ada filter semua, yaitu menampilkan seluruh tugas tanpa filter. Lalu ada filter aktif itu menampilkan hanya tugas yang belum selesai. Lalu ada filter riwayat itu untuk menampilkan tugas yang sudah selesai. Terus ada checkbox tugas itu untuk menandai tugas sebagai selesai atau belum selesai. Lalu ada checklist subtext itu menampilkan daftar subtext dalam satu tugas utama. Lalu ada hapus subtext itu untuk menghapus subtext tertentu dari tugas. Lalu ada edit. Edit itu untuk mengubah atau memperbarui data tugas. Lalu ada hapus. Hapus untuk menghapus tugas utama dari daftar. Lalu ada tambah subtext lagi, itu untuk menambahkan subtext baru ke dalam tugas. Lalu ada tag atau kategori tugas, itu untuk menampilkan label kategori dari tugas. Lalu kemudian ada deadline, yaitu untuk menampilkan tanggal dan waktu batas pengerjaan tugas. Lalu yang terakhir ada tag tambahan, menampilkan label tambahan seperti jenis tugas. Contohnya tuh kayak laporan atau proposal dan lain-lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pembuatan aplikasi to-do list berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program mampu menjalankan fungsi utama seperti menambahkan tugas, menampilkan daftar tugas, menandai tugas sebagai selesai, serta menghapus tugas. Aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam mengelola dan mengorganisir tugas sehari-hari secara lebih terstruktur. Selain itu, proses pembuatan aplikasi ini juga meningkatkan pemahaman mengenai algoritma struktur
algoritma, struktur data, dan logika pemrograman. Kedepannya, aplikasi masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti penyimpanan data permanen, tampilan yang lebih interaktif, serta integrasi berbasis online agar lebih optimal dan bermanfaat. Baik, mungkin karena dari presentasi kami telah dipaparkan semua apa yang ada di dalam materi presentasi kami. Mungkin untuk sebagai penutup, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja sama dan juga para dosen yang telah membantu dalam pembimbingan, serta mungkin pada orang yang akan menonton video ini, terima kasih telah menonton dan menyimak hingga akhir. Mungkin mohon maaf juga bila ada kesalahan atau kurang tepatnya penggunaan kata dalam presentasi kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.